Hi everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saile. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk Bitcoin. Ini update di weekend. Jadi kita ngelihat posisi market harusnya sih nggak terlalu banyak aktivitas. Cuman menilai dari pergerakan pekan lalu, bukan berarti tidak ada aktivitas. Jadi kembali lagi, masa depan adalah merupakan sebuah misteri. Jadi kayak ini ya, apa namanya itu kalau orang puitis ya. Oke, jadi daripada berpanjang lebar, kita langsung masuk aja ke dalam price action update. Kita lihat pergerakan Bitcoin pasca terbentuknya bullish engulfing. Ternyata memang sudah ada kenaikan ya beberapa hari terakhir, lebih tepatnya 2 harian 3 harian terakhir. Dan hari ini kalau teman-teman perhatikan, itu sebetulnya kita tuh terakhir closing price-nya tetap di bawah exponential moving average 21. Jadi progres kita sampai dengan saat ini itu cenderung testing ke EMA 21, dan apakah setelahnya kita bisa melihat dia melanjutkan penurunan lebih dalam. Nah, itu yang kita perlu konfirmasi dari pergerakan hari ini. Jadi perlu teman-teman pahami dulu posisi saat ini. Bisa dibilang Bitcoin sedikit banyak bereaksi positif atas bullish engulfing yang terbentuk terakhir dan sekarang testing EMA 21 ya. Jadi itu yang perlu di note. Dan pertanyaannya adalah apakah EMA 21 ini bisa di break atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu di break, berarti kembali lagi ke skenario yang sebelumnya kita pernah bahas juga, which is dimana biasanya terjadi rejection pada EMA 21, dan mungkin saja hari ini adalah merupakan sebuah konfirmasi atas rejection tersebut. Alright. Nah, untuk time frame daily kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan dari update yang terakhir, kita memang sudah memperkirakan juga ya ada kondisi di mana bisa jadi ini memang merupakan sebuah proses koreksi yang dibutuhkan before dia melanjutkan penurunannya ke time frame yang maksud saya ke harga yang lebih rendah, dan itu untuk target di wave 5 secara overall-nya. Nah, kalau ngelihat dari progres pergerakan saat ini, menurut pandangan saya sih kita sedikit lebih dekat lah dengan situasi tersebut. Jadi kalau misalnya based on time frame daily, patokannya lah buat teman-teman perhatikan adalah exponential moving average 21. That's it. Kalau misalkan dia terlihat ingin bullish, istilahnya kalau misalkan ternyata analisa kita salah ya, dan ternyata market itu kecenderungannya malah bullish, maka kita tinggal perhatikan aja guys, apakah dia di sini akan mampu break dari major resistance yang ada di kisaran 22.600 sampai 22.500 dolar. Alright. So, untuk time frame hourly-nya sendiri, terutama time frame 4 jam, ini Bitcoin posisinya tuh terpantul dari area support yang terakhir kita bicarakan. Dan so far, kalau misalkan menilai dari kondisi time frame 4 jam dan seandainya saya munculkan exponential moving average, ini sebetulnya lebih condong ke arah sideways. Kalian bisa lihat ya, di sini terjadi bull cross, at the same time terjadi bear cross, dan this time terjadi bull cross. Jadi posisi kita sekarang malah cenderung ngetes lagi nih terhadap si exponential moving average-nya. Nah, ini kalau menurut pandangan saya dan berdasarkan pengalaman lah yang saya rasakan kalau misalnya melihat kondisi market seperti ini. Ketika dalam jangka waktu yang pendek atau cenderung pendek, kita melihat Bitcoin ataupun market lainnya itu terjadi cross berkali-kali, maka saya biasanya mengasumsikan bahwa pergerakan ini itu condongnya atau kecenderungannya arahnya lebih ke sideways saja. Jadi mungkin saja range kita itu terdiri dari 22.200 sampai kisaran 19.200, dan ini mungkin akan makan waktu lumayan lama. Kenapa? Karena sekali lagi untuk skenario time frame daily pun, terutama untuk wave 4, itu memang biasanya kecenderungannya harga itu bergerak cukup sideways dan sulit untuk dianalisa. Jadi dia kayak sideways berkepanjangan, dan bisa jadi seperti ini ya guys ya. Ini juga pun sebetulnya kita sideways cukup panjang antara range 44.400 dan 35.000-an dolar ya. Kita range sideways cukup panjang between area ini ya. Dan terakhirnya kita lihat ada sedikit breakout ketika kita berpikir bahwa oke, ini sebetulnya merupakan indikasi retest, and then boom, ada potensi penguatan kembali, rupanya merupakan bear flag, dan akhirnya berakhir dengan penurunan lebih jauh pada Bitcoin price sendiri. Nah,
Untuk kalau misalnya kita lihat dari progres pergerakannya saat ini, itu sedikit banyak kita mendekati skenario tersebut. Jadi ada antisipasi yang perlu kita lakukan, dan bisa saja marketnya kecenderungan sideways, which is ini naik dan kemudian ini turun, lalu tambah lama akhirnya malah membentuk semacam symmetrical triangle pattern. Dan itu adalah salah satu yang saya personally juga antisipasi. Ya, setidaknya kalau misalkan segi time frame 1 jam, sebetulnya sih ekspektasi saya adalah kita sudah finishing wave 2-nya. Karena ini merupakan progress ABC corrective pattern, dan ini sudah kita bahas dari beberapa video yang terakhir. Which means kalau misalnya kita lihat dia breakdown dari sini, harusnya sih tembus support, kembali ke support bawah, dan akhirnya testing ke level kisaran $19.300. Dan kalau misalnya kita breakdown progressnya based on Elliott wave, bisa jadi kayak gini ya progressnya guys ya. Jadi kurang lebihnya 5 wave ke bawah, overview-nya adalah wave 1, dan terakhir nanti kita akan mendapati semacam corrective wave lagi, baru kemudian dia meneruskan penurunannya ya. Ini sebetulnya sifatnya bukanlah merupakan sebuah prediksi, ini adalah berbagai analisa yang saya lakukan. Saya lihat ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalkan di wave 4. Jadi wave 4 bagi saya memang adalah wave yang sangat annoying, sangat sulit sometimes untuk dipredik pergerakannya seperti apa. Dan kalau saya personally saat ini lagi clear posisi longnya. Jadi kalau teman-teman ingat di video terakhir kita ada posisi long, I already exit the long position, dan sekarang kita lagi mau coba justru untuk mencari opportunity melakukan short. Kalau dilihat dari time frame ya sebenarnya 1 jam. So let's say saya hilangkan dulu si exponential moving average-nya. Kalian bisa lihat di sini bahwa terdapat semacam support yang sebelumnya merupakan resistance. Jadi area ini itu adalah area yang kita perlu perhatikan untuk saat ini. Kalau misalkan somehow Bitcoin berhasil break dari sini, oke, berarti kita tahu ya ada opportunity untuk Bitcoin create lower price. Dan akhirnya kalau lihat dari time frame 15 menit sendiri, kalian bisa menilai juga dari sini guys ya. Sebelumnya sempat terbentuk semacam bear flag, lalu sebelumnya kita lihat di sini juga terdapat inverse V formation, dan akhirnya sekarang kalau kita perhatikan ini sedang ongoing ngetest terhadap lowest price di sepanjang sesi Asia hari ini, which is di kisaran area ini ya. Ini adalah lowest price di sepanjang sesi Asia, which is gini guys ya. Oke, and then posisi kita lagi retest terhadap lowest price tersebut, dan at the same price juga kita ngelihat sekarang ya kita semacam membentuk another either itu rising wedge, or kita juga bisa bilang ini semacam bear flag lagi, tapi yang lebih minor, kelihatan lebih kecil pergerakannya, scoopnya lebih kecil, lebih minim. Dan kalau misalkan breakdown dari sini, oke, berarti kita tahu ya overallnya at least arahnya kita sudah coba untuk analisa ya perkembangannya Bitcoin ini lebih ke arah short atau lebih ke arah long. Nah itu kembali lagi tergantung masing-masing perspektif. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa kok masih bisa naik kok karena mengikuti mungkin tren ya, mengingat weekend lalu kita justru malah cenderung ngepump crazy-crazyan ya kan. Jadi ya who knows, mana tahu weekend ini juga sama gitu. But overall kalau kita lihat dari pergerakannya, progresnya sendiri menurut saya pribadi sudah cenderung menunjukkan bahwa bearish, siap masuk kembali ke market ya. Kita juga lihat dari beberapa market crypto yang lainnya, harga-harga sudah mulai terlihat turun, dan ya tentu saja ini juga akibat dari Bitcoinnya sendiri. Alright, so I think teman-teman untuk update-nya quick aja di weekend ini. Ini hari Sabtu, besok kita akan update lagi di hari Minggu untuk coba analisa dari segi time frame weekly-nya juga. So I think that's it teman-teman. Thank you so much yang udah nonton video ini. Hopefully kalian bisa mendapatkan informasi yang menarik dan bisa di-convert menjadi sebuah opportunity. Dan tentunya keep doing your own research, jangan bergantung pada orang lain. Alright, I think that's it. God bless everyone, have a nice weekend. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers, bye bye.